Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah kelembutan tidak menurunkan harga dirimu. Nah jadi buat semua nih ya, laki-laki ya perempuan, gak harus selalu ngegas juga untuk mendapatkan harga diri. Jadi bisa dengan kelembutan, ini Masya Allah luar biasa. Kita mau lihat lagi ada sebuah tayangan nih, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita. Ya tayangan tentang suami yang mengajarkan istrinya mengaji Al-Quran. Wah ini kayaknya adem banget nih. Ini dia tayangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nah, setelah nada turun, nada yang berikutnya naik. Jadi formasinya kayak gitu aja. Naik, turun, setelah turun, naik lagi. Gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya gimana Ustaz Syam, kayak tadi ngeliat katanya ini kok suami istri agak grogi gini gitu ya. Iya, Itu mungkin emang. pengantin baru. Masa sih? Makanya jadi pengantin Ya baru Allah. dulu. Jadi tahu. Jadi nyarinya yang mau belajar ngaji aja gitu ya. Jadi tahu gimana Ai. groginya ngajarin istri ya kan. Karena kan takutnya juga gini, istrinya juga kita nggak tahu. Maksudnya dia apakah dia pinter atau belum kan kadang-kadang kan nggak terbuka. Bener. Ya kan jadi grogi juga suaminya. Ini Masya Allah. Tapi benar gak nih Rasulullah ini adalah laki-laki paling lembut ya dalam mengajarkan istrinya. Walaupun kadang suka diprotes sama istrinya. Nah ini Masya Allah nih mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat kaum milenial ya. Atau mungkin buat para suami milenial. Contohnya nanti mungkin insya Allah Ustaz Syam nih yang akan segera mengajarkan. Jadi Amin. Jadi Ya, yang di Turki. Ini- Jadi nggak jadi. Ya Allah. Ganti. Ganti lagi. Ya Allah, kapan dapatnya kalau ganti mulu. Terus gimana nih bagi para suami milenial yang dapat meniru kelembutan Rasulullah ya. Kadang kan yang namanya suami juga punya harga diri. Wah. Jadi pengennya tuh kadang-kadang kalau misalnya ngajarin diprotes mulu lama-lama emosi juga kalau kata Ustaz. Termosi lama-lama ini bagaimana? Mohon izin Ustaz Syam penjelasannya. Baik, tabik guruku Satwani, Masya Allah Mas Fadli dan seluruh guru kami yang menyaksikan Islam itu Indah. Masyhur kisah ketika piring pecah di rumah Rasulullah SAW. Jadi pernah kejadian piring pecah di rumah Rasulullah SAW. Ketika ditanya sama sahabat yang terheran-heran pada hadir di situ. Wih, ada juga piring pecah di rumah Rasulullah. Padahal ada tamu lagi kan. Ada sahabat yang hadir. Kok ada juga suara piring pecah seperti ini. Maka Rasulullah hanya menjawab, ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Jadi manusiawi banget itu kehidupan Rasulullah SAW. Jangan kita bayangkan kehidupan Rasulullah itu kaku. Zikir aja terus. Enggak. Rasulullah SAW itu kehidupan berumah tangganya ada. Istrinya yang cemburu pun ada. Bahkan sampai ada ayat yang turun dalam hal pendidikan kepada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dibuatkan minuman kesukaannya yaitu madu ya, madu kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh istri beliau. Ketika dibuatkan oleh istri beliau, Rasulullah SAW itu meminumnya. Dan ketika Rasulullah meminumnya, Rasulullah itu sifat manusiawinya, mungkin ketika meminumnya saking menikmatinya minuman ini, Rasulullah itu tidak segera keluar dari rumah istri beliau untuk giliran istri selanjutnya. Maka ketika beliau pindah ke rumah istri selanjutnya, maka istri selanjutnya selalu bermuka masam gitu ya. Kayak tahu nih telat mulu dari mana ya, telat mulu dari mana ya. Akhirnya ketahuan bahwa ternyata Rasulullah itu disajikan oleh istri sebelumnya minuman kesukaan beliau. Akhirnya Rasulullah SAW terlambat kepada giliran istri selanjutnya. Maka seketika ketahuan Rasulullah dengan kelembutannya mengatakan apa? Mulai hari ini kuharamkan diriku untuk minum minuman itu lagi. Dah turun ayat lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya, Allah menegurnya,
kenapa kau haramkan apa yang dihalalkan Allah? Jangan kau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara madu tadi. Jadi Rasulullah SAW saking yang namanya memberikan kelembutan, bukan Rasulullah malah marah balik gitu. Kenapa sih protes atau apa? Tapi Rasulullah langsung mengatakan, iya saya yang salah. Rasulullah tidak segan untuk meminta maaf. Mulai hari ini saya tidak akan minum minuman itu lagi. Tapi ditegur sama Allah, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah kepadamu? Ini teguran kepada Rasulullah SAW karena mengharamkan sesuatu saking inginnya berlaku lembut kepada istri beliau. Lihat bagaimana baginda Nabi SAW mengajarkan ibunda Aisyah ketika ibunda Aisyah ingin nonton pertunjukan, ibunda Aisyah bersender kepada baginda Nabi SAW. Gak pernah Rasulullah kayak, oh, malu dilihat orang, malu dilihat orang. Gak pernah. Rasulullah SAW ketika ada istri beliau yang ingin hendak naik ke atas onta, Rasulullah SAW turun untuk memberikan lutut beliau dipakai untuk naik ke atas onta. Tidak menurunkan harga diri daripada baginda Nabi SAW. Lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang sifat Rasulullah SAW. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu أشداء على الكفار رحماء بينهم. Bukankah Rasulullah SAW itu tegas terhadap orang kafir, akan tetapi sangat berlaku lemah lembut kepada sesamanya. Kepada sesama manusia saja Rasulullah berlaku lemah lembut, apalagi kepada istri-istri beliau, kepada pasangan-pasangan beliau. Kita contoh Rasulullah SAW dalam hal kelembutan, tapi kita tidak bisa meninggalkan yang namanya ketegasan. Ketika ada yang melakukan kesalahan, kita harus membimbingnya, bukan malah menghardiknya atau merendahkannya, tapi membimbingnya dengan cara yang lemah lembut. Beda soalnya Mas Fadli, yang dengan cara lemah lembut dengan cara yang tegas gitu ya. Bener. Maksudnya tegas itu nggak harus kasar gitu. Ya lagi pula ngapain sih suami istri main kasar-kasar, main gas-gasan suara ya kan, gak usah lah. Kalau misalnya istrinya ngomongin juga lembut, suaminya insya Allah juga lembut. Oh, Masya Allah. So, sekarang kita lanjut lagi nih ya, bicara masalah tentang kelembutan. Ini ada pesan yang menyentuh nih dari Kiai Haji ya Bisri kepada para pendakwah. Ini dia tayangannya nih. Umat ini